Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwasanya kita dipertemukan kembali malam Rabu ba'da maghrib, yang mana ini merupakan suatu rutinitas kajian Arba'in An-Nawawi. Dan kemarin berpindah materi, yaitu pembahasan masalah Palestina. Bagaimana itu kemarin dicanangkan donasi untuk Palestina, menjalankan yang satu meninggalkan yang lain, kecuali memang benar-benar darurat, tidak boleh ditinggalkan semuanya. Tapi insya Allah panjenengan yang beramal dengan ikhlas, Allah akan menggantinya sesuai dengan janji Allah di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Dan kabar untuk sementara ini, beberapa keajaiban datang. Di antaranya adalah adanya beberapa ribu ekor kuda yang entah datang dari mana muncul. Ya, jadi kuda dari mana tidak ada yang tahu, dan itu akan dijadikan sebagai tunggangan di dalam perang. Memang ada intervensi dari pihak Amerika, Inggris, dan insya Allah dari pihak kaum muslimin juga banyak nanti ada yang mendukung. Kalau memang sampai terjadi percampuran tangan daripada pihak-pihak Amerika atau Inggris, di antaranya yang akan membela kaum muslimin adalah Rusia. Vladimir Putin itu sudah berjanji, meskipun Rusia sudah dikenal sebagai negara komunis, ya. Dan anehnya, hebatnya lagi, Presiden Rusia itu bahasa Arabnya bagus, bisa ngomong bahasa Arab. Satu lagi yang saya tidak paham juga, Ronaldo, Pak. Dia paham bahasa Arab juga, ngomong bahasa Arab juga dalam mengomentari korban-korban di Palestina. Dan Iran juga sudah berjanji akan ikut membantu, meskipun mereka dikenal sebagai orang-orang Syiah. Iya. Ya, ini entah ada kepentingan politik apa, wallahu a'lam. Hizbullah juga, Hizbullah yang dikenal banyak orang, mereka diketahui sebagai Syiah, pun sudah bergabung. Ya, wallahu a'lam, semua itu mungkin ada kepentingan-kepentingan. Kalau ISIS itu wallahu a'lam, beritanya masih simpang siur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan hadis yang ke-7 yang belum selesai. Kemarin sudah sampai pada nasihat kita kepada
kitab Allah. Nasihat kita kepada kitab Allah bukan berarti kita menasehati Al-Quran. Gimana Watan? Al-Quran kok dinasehati. Maksud nasihat kita terhadap Al-Quran adalah kita membenarkan. Pertama yang benarkan apa? Bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman daripada Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, tapi redaksinya menurut ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang kita kenal dengan hadis qudsi. Tapi kalau Al-Quran langsung tidak ada perubahan kata pun, apa yang datang dari Allah itulah kita membenarkannya, mengikutinya, membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, mengaplikasikannya, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan manusia yang paling mulia adalah manusia yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Manusia yang selalu menerapkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Rasulullah SAW disebutkan di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya Rasulullah akhlaknya adalah akhlak yang paling agung, akhlak daripada Al-Quran atau Al-Quran yang berjalan. Nah, kalau ada orang yang menerapkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah dia akan menjadi manusia yang paling hebat. Kita tahu bulan di mana diturunkannya Al-Quran menjadi bulan paling hebat, yaitu bulan Ramadan. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghantarkan, menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah, itu pun menjadi penghulu daripada malaikat, yaitu malaikat Jibril. Manusia yang diberi Al-Quran pertama kali yaitu Rasulullah SAW juga manusia yang paling mulia. Semuanya begitu. Setiap kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik, selalu Al-Quran akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menasehati kitab Al-Quran itu seperti itu. Dan ya banyak lagi. Tapi intinya kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun. Di sana terdapat syariat komplit sekali di dalam Al-Quran itu, mengatur segala urusan dunia, mengatur segala urusan peribadatan. Andaikan tidak dijelaskan secara rinci, nanti dijelaskan di dalam As-Sunnah. Makanya Al-Quran dan As-Sunnah berjalan secara beriringan. Ibarat burung itu memiliki dua sayap, Pak. Nek wonten burung peksi mabur ngangge setunggal sayap pripun? Mboten saged nggih. Iya. Di dalam Al-Quran hanya disebutkan secara global tata cara sholat qasar. Apabila engkau di dalam peperangan, keadaan perangan tidak aman, ringkaslah sholat. Itu saja. Kaifiyahnya, tata cara daripada sholat qasar bagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terkadang Al-Quran menjelaskan ayat-ayat yang lain, tapi terkadang As-Sunnah menjelaskan daripada Al-Quran. Makanya kalau ada orang yang hanya berpedoman dengan Al-Quran saja, bisa dipastikan dia akan tersesat. Memahami Al-Quran
hanya menggunakan Al-Quran saja tidak akan sempurna, bahkan mereka bisa tersesat, atau yang kita sebut dengan golongan Quraniyun. Dia menolak hadis-hadis, jadi sekian ribu hadis ditolak. Yang selanjutnya adalah Rasul kita menasehati Rasul kita. Bagaimana caranya? Ya seperti tadi itu, memuliakannya, menjalankan syariatnya, kita bersolawat atasnya, kan gitu. Berjuang bersamanya di saat masih hidup. Di saat beliau sudah wafat, kita menjaga ajarannya. Dari orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Makanya di surat An-Nisa ayat 115 di sana disebutkan, wa may yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslih jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang memusuhi Rasul setelah datang hujjah, keterangan yang nyata, sudah dijelaskan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, tetapi dia memusuhi Rasul. Wa yatabi ghairu sabilil mu'minin, dan dia memilih jalan selain jalan daripada kaum mukminin. Apa yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin, dia keluar darinya. Maka Allah akan biarkan dia di dalam kesesatan. Nuwallihi ma tawalla wa nuslih jahannam wa sa'at masir. Dan jahanam adalah tempat kembali bagi mereka, dan seburuk-buruk tempat kembali. Memusuhi Rasul di saat Rasulullah SAW masih hidup, jelas secara fisik mereka juga memusuhi. Tapi di saat Rasulullah sudah wafat, bisa saja mereka mengganti ajarannya, menambah ajarannya, mengingkari ajarannya, memusuhi ajarannya, membakar kitabnya, membakar kitab hadisnya. Ini juga termasuk memusuhi. Kita rela terhadap orang-orang yang memusuhi Islam, juga kita termasuk di dalamnya. Bahwa kita melihat sesuatu kemungkaran, menyalahi aturan syariat, kita mengiyakan, bahkan kita membantu, setuju, kita termasuk di dalamnya. Makanya disebutkan di hadis di dalam Arba'in juga, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran nyata di depan mata. Bahwa kita melihat manusia, orang-orang membakar Al-Quran, di dalam hati kita tidak ada rasa gimana Pak? Gemreget apa gitu ya? Ini perlu dipertanyakan. Alah, orang cuman kertas kok. Nah ini Pak, penyakit itu. Al-Quran dibakar. Ada yang lagi diinjak-injak. Kita biasa saja melihatnya. Perlu dipertanyakan keimanannya. Nasihat yang selanjutnya adalah nasihat untuk memimpin kaum muslimin. Di dalam surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Pemerintah minkum dari golongan kalian. Mestinya kalau Indonesia mayoritas Islam, pemimpinnya harus orang Islam. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bukan hanya sembarangan kita mengikuti pemimpin, tidak. Tapi di situ bersyarat minkum, dari golongan kalian. Tentunya orang
orang Islam. Wajib kita mengikutinya. Malah mengikuti pemimpin yang jelas pemimpin kaum muslimin identik dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti berhubungan. Taat kepada Rasulullah, faqad atau Allah. Sesungguhnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memberontak. Kalaulah itu memang pemerintahan yang sah. Andaikan ada kemungkaran yang lebih besar sekali, kita harus memperhatikan juga. Andaikan memberontak, apakah lebih besar mafsadahnya atau kebaikannya? Begitu. Ini belum punya senjata, belum punya pasukan, sudah memberontak pemerintah. Tidak boleh. Tidak boleh. Dan yang satu perlu kita ingat adalah tidak ada ketaatan kepada manusia meskipun itu pemimpin kita di dalam kemaksiatan terhadap Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nasihat kepada yang terakhir, rakyat umumnya, kita ajak kepada mereka. Ajak mereka, kaum muslimin, tetangga kita, kanan, kiri, depan, belakang. Ayo bersama-sama untuk tafaqquh fiddin. Tanamkan kepada mereka ajaran-ajaran Islam, dakwahkan kepada mereka. Setelah kita berdakwah, kita sabar dengan adanya perlawanan, kritikan, dan segala macam, karena itu adalah sunatullah. Tapi intinya kita berusaha untuk mengajak, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang baik, yang ma'ruf. Itu lebih mudah, Pak. Contohnya Pak Haji sambil berjalan, ayo Pak monggo Bu sholat teng masjid jamaah, itu mudah, tidak ada perlawanan. Tapi di saat kita melihat kemungkaran di depan mata kita, kita berusaha untuk mencegahnya, bisa saja kita menjadi korban. Gimana Pak? Copin jenengan lewat mawon, pemuda lagi pada mabuk Pak, kalau ndak hati-hati malah kita kena akibatnya. Itu nasihat terhadap kaum muslimin pada umumnya. Menginjak kepada hadis ingkang nomor 8, mboten dibekta nggih Pak nggih. Lah kepripun wong pun dibagihi mboten dibekta. Diingat-ingat setiap malam Rabu kita dibekta. Masalahnya kangge pembahasan. Hadis nomor 8. Al-hadits tsamin. Nomor 8 Bu, Pak. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari sumber Ibnu Umar, anak dari para sahabat mulia yaitu Umar bin Khattab. Ibnu Umar itu terkenal Pak, salah satu sahabat yang paling berusaha untuk menyamai apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tata cara jalannya saja diikuti oleh beliau Ibnu Umar. Sampai
apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat berbuka puasa, hanya minum setegukan, lalu beliau Rasulullah menjalankan sholat maghrib, itu pun langsung dilakukan oleh, lah kita terkadang kan sampai kenyang dulu Pak ya, buka puasa sampai kenyang dulu baru maghrib. Kalau beliau tidak, sampai nih napak tilas Rasulullah di saat perjalanan kemana dia berhenti, Rasulullah itu berhenti, dan Ibnu Umar mengikutinya. Pada suatu saat dia berjalan di jalan yang sama yang pernah dilalui oleh Rasulullah, dia di situ ikut berhenti, semata-mata ingin meneladani Rasulullah, mengikuti apa yang Rasulullah perbuat. Itu hebatnya Ibnu Umar, Pak. Manusia yang berkeinginan keras untuk mengikuti Kanjeng Nabi. Lah panjenengan pripun, Pak? Mun wonten setengah dereng kali Kanjeng Nabi. Setengah kirang sidik, Pak. Seprapat. 5 prawulon lah nggih. Wong dereng sempurna mengikuti Kanjeng Nabi kok pun damel-damel acara sing orang kena. Membikin ritual tersendiri. Ikuti saja itu aja enggak bakalan sempurna. Kita enggak bakal bisa apalagi zaman sekarang sudah banyak sekali rintangannya. Rintangan berupa makhluk hidup atau yang makhluk setengah hidup. Ini makhluk setengah hidup, Pak. Enggak bisa makan tapi bisa bunyi. Setengah hidup ini. Makhluk hidup manusia. Kita lagi iktikaf di masjid dipanggil, Bapak pulang. Itu ada tamu di rumah. Pripun, Pak? Tunggu sebentar Bu, ini belum selesai. Nunggu matahari terbit. Ya tapi tamunya nunggu di rumah. Bingung kan Pak ya? Itu. Kalau seandainya kita untuk berusaha totalitas mengikuti apa yang Rasulullah SAW kerjakan, sunnah Nabi selama 24 jam penuh, tidak akan bisa. Loh kita kok sampai ngarang-ngarang amalan baru. Itu. Ini indahnya orang ngaji gitu. Ada minumannya. Jadi kalau kita terjemahkan hadis tadi dari sahabat Ibnu Umar tadi, Kanjeng Nabi ngendika dawuh, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia mendirikan sholat, menegakkan sholat, membayar zakat. Apabila mereka telah melakukan hal seperti itu, ada dalam perlindunganku, kata Rasulullah. Darah dan hartanya dilindungi. Kalau manusia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, membayar zakat. Hadis ini berhubungan dengan kasus saat wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dari para sahabat yang murtad, keluar dari agama Islam. Mereka baik keluar secara i'tiqad ataupun hanya meninggalkan salah satu kewajiban Islam. Mereka tidak mau membayar zakat. Saat pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka diperangi. Dan pada awalnya sahabat Umar tidak setuju. Kenapa engkau akan memerangi mereka yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah?
Tapi memang Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang perasaannya itu memang berada di koridor-koridor syariat. Saya tidak membedakan antara syahadat dengan yang lain. Tidak membedakan antara zakat dengan rukun-rukun Islam yang lain. Tetap sahabat Abu Bakar akan memerangi sahabat-sahabat yang tidak mau memberikan zakat sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhirnya sahabat Umar luluh mengikuti pendapat daripada Abu Bakar. Namun ada kasus di saat kaum muslimin berperang melawan kaum kafir, ada satu orang yang dikejar oleh sahabat Usamah bin Zaid. Begitu sampai kenalah istilahnya sahabat orang kafir tadi. Begitu mau dipedang, mau dibunuh, orang kafir tadi mengucapkan kalimat syahadat. Tapi dari perasaannya, dari nalurinya Zaid tadi, Usamah bin Zaid tadi, ini hanya akal-akalan saja. Modus, sudah kepepet baru minta ampun bersahadat. Padahal dikatakan kalau orang sudah mengatakan kalimat syahadat, dia sudah termasuk orang muslim. Tapi tetap akhirnya dibunuh. Kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah marah sekali, Pak. Ibaratnya gini, kenapa kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan, mengikrarkan syahadat? Jadi dijawab kayak tadi. Ijtihadnya beliau saja, maksudnya dari sahabat tadi, bahwa dia itu semata-mata hanya membela diri biar tidak dibunuh. Cuman ini kan permasalahannya permasalahan ghaib, permasalahan hati. Apakah kita harus mengorek, membelah dadanya bahwa orang tadi mengucapkan syahadat itu keluar dari hati yang benar-benar ikhlas, atau hanya mencari perlindungan saja, begitu. Jadi seseorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, otomatis dia menjadi seorang muslim secara zahir, secara lahir, Pak. Kesananya nanti mereka harus mengikuti apa yang diwajibkan sebagai seorang muslim. Jadi nanti ada pembahasannya. Pertama kali masuk Islam cukup dengan mengikuti atau mengucapkan kalimat syahadat. Setelah itu baru syariat-syariat lain dikerjakan. Nah, setelah menjadi seorang muslim, meninggalkan salah satu syariat Islam, meninggalkan salah satu rukun Islam, dengan keyakinan bahwa rukun Islam tadi salah satunya tidak wajib. Nah, ini ada yang menganggap puasa tidak wajib, atau ada yang meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, meninggalkan haji. Ini nanti ulama berbeda pendapat. Ada yang harus diperangi, ada yang harus dibunuh, ada yang harus diarahkan lagi. Berbeda pendapat. Orang-orang orientalis barat, Pak, wong-wong kafir di luar sana, terkadang menjadikan hadis ini menjadi tolok ukur agama Islam. Oh, ternyata agama Islam itu agama barbar, agama kejam. Nah, ini buktinya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi agama Islam itu didirikan di atas pedang ibaratnya. Nah, ini kalau kita tidak paham, oh iya, gitu kan?
Karena di situ disebutkan umirtu an uqatilun nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Sebenarnya yang diperangi di sini siapa, Pak? Apakah orang-orang yang memang hanya tidak mau mengucapkan kalimat syahadat tadi, atau dengan persyaratan yang lain? Ternyata yang diperintahkan untuk diperangi adalah orang-orang kafir harbi, orang-orang kafir yang memusuhi kita, yang memerangi kita. Karena orang kafir itu ada 3, Pak. Ada 4 lah. 1 kaum kafir harbi, yaitu yang jelas-jelas memusuhi, memerangi kita. Nah, itulah yang disuruh kita untuk berperang melawan mereka. Seperti kasus yang sekarang itu, kita disuruh untuk memerangi mereka. Meskipun di bulan haram, kalau memang mereka menyerang lebih dahulu, atau meskipun di Masjidil Haram, kalau memang dia menyerang lebih dahulu, membahayakan kaum muslimin, kaum mukminin, kita balas. Adapun kaum kafir yang tidak mengangkat senjata dengan kita, seperti kaum kafir dhimmi, terusan kaum kafir muahad yang mengadakan perjanjian dengan kita, atau kaum kafir muanan yang memang dilindungi, dijamin keamanannya oleh negara kita, seperti orang yang mengadakan wisata turis, Pak, itu sudah ada perjanjian keamanan. Kaum kafir dhimmi, kafir yang memberi jizyah, membayar zakat atau upeti, berapa persen, berapa dolar atau berapa ribu dalam setahun. Ini ketiga golongan ini tidak boleh diperangi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang memerangi kafir dhimmi, itu dikatakan lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga. Bahaya, Pak. Memerangi kaum kafir yang memang dilindungi, yang sudah mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin, itu saja tidak akan mencium harumnya surga, apalagi dengan sesama muslimin. Kan gitu. Kita menyerang kaum kafir saja tidak boleh dengan persyaratan yang seperti tadi itu. Apalagi kita saling bentrok dengan sesama muslim gara-gara masalah-masalah yang sepele. Makanya kalau ada orang muslim bertengkar, berkelahi, mati semua. Yang diserang mati, yang menyerang mati. Semuanya masuknya kemana, Pak? Neraka. Kecuali satunya mempertahankan agama, harta, kehormatan. Nah, itu bisa jadi mereka akan mati syahid lain. Jenengan kelebon perampok, Pak, jenengan jibaku melawan perampok, qadarullah panjenengan sedone insyaallah dalam rangka mempertahankan nyawa, kedudukan, agama, keluarga, nggih, syahid insyaallah. Tapi tanpa masalah yang penting, jenengan bertengkar, ulung-ulungan golok, gelut, mati kabeh, neraka. Ada hadisnya seperti itu. Kados cekap semanten pembahasan hadis nomor 8